Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel ini. Channelnya para tenaga honorer, P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan berita yang ditayangkan oleh jpnn.com terkait dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang menyebutkan bahwa ada pihak yang komplain oleh karena selama ini pemerintah hanya dituding hanya mengurus honorer saja. Untuk itu, berita selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya saat ini tengah mempermantap rencana seleksi P3K dan CPNS pada tahun 2023. Seleksi CPNS 2023 ini akan dimulai September dan saat ini Kementerian Pendayagunaan sedang menyiapkan segala sesuatu terkait dengan penetapan formasinya. Ia menyebutkan bahwa dirinya baru saja melaporkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai rencana rekrutmen aparatur sipil negara tahun 2023. Pihaknya pun menyebutkan bahwa untuk tahun 2023 ini formasi aparatur sipil negara maksud saya untuk sementara ditetapkan berjumlah total 1.030.751 orang. Anas pun menjelaskan bahwa dalam rangka rekrutmen tersebut pihaknya akan berusaha menyelesaikan perekrutan tenaga non-ASN atau tenaga honorer, sekaligus mengambil kalangan lulusan baru atau fresh graduate. Nah, rekan-rekan sekalian, dari apa yang dinyatakan oleh Menpan ini bahwa prioritas seleksi CPNS dan P3K pada tahun 2023 ini tetap difokuskan dan diprioritaskan kepada non-ASN dan tenaga honorer. Akan tetapi juga dibenturkan dengan kalangan lulusan baru atau fresh graduate. Anas menyebutkan bahwa terdapat pihak-pihak yang komplain terutama oleh karena selama ini pemerintah hanya fokus mengurus kepada tenaga honorer, akan tetapi tenaga sarjana yang baru lulus ini tidak diperhatikan, padahal mereka juga berkeinginan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Untuk itu pihaknya sudah menyiapkan formasi khusus kepada fresh graduate. Tentu dengan formasi ini diharapkan itu tidak berbentur kepada kepada tenaga honorer atau non aparatur sipil negara, oleh karena jika disaingkan antara sarjana yang baru lulus ini dengan tenaga honorer pada saat seleksi, tentu kita semua bisa membaca hasilnya seperti apa. Menpan pun menjelaskan bahwa dari total formasi tersebut nantinya 80% akan terdiri dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan sisanya 20% untuk CPNS dari fresh graduate, terutama yang talenta digital. Nah, rekan-rekan sekalian, dari apa yang dikatakan oleh Menpan ini, ternyata kuota untuk P3K itu hanya sebesar 80%, ya, jadi cukup banyak untuk kuota P3K. Dan sisanya untuk CPNS dari fresh graduate itu sebesar 20%, terutama untuk yang memiliki kompetensi talenta digital. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi apa yang disampaikan dan dinyatakan oleh Menpan, bahwa ternyata anak-anak yang baru lulus ini merasa komplain oleh karena selama ini pemerintah hanya fokus mengangkat tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terkait dengan pernyataan ini? Silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih rekan-rekan sekalian telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.